Selamat datang kembali. Bersama kita hari ini adalah Syed Mohammed Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran, untuk membahas perkembangan terbaru mengenai perang yang dilancarkan terhadap Iran. Terima kasih telah bergabung kembali. Tim Friday Bors, when carry that first record team. Jadi, yang kita lihat sekarang adalah Trump berargumen bahwa perang itu bisa segera berakhir. Menurut Wall Street Journal, para penasihatnya merekomendasikan agar ia segera mengakhirinya. Masih belum jelas apa tuntutan Amerika Serikat, tetapi apa yang kita ketahui tentang tuntutan Iran. Karena Iran telah diserang 2 kali dalam serangan mendadak selama negosiasi, hanya dalam setahun terakhir, dan tampaknya dengan tujuan perubahan rezim serta penghancuran Iran. Saya tidak berpikir hal itu telah berubah. Namun menimbulkan pertanyaan, Loperisi Nizuni ingin Iran. Apa itu anti pemeres, dan atstamiskashim pro-growth. I think by now it's becoming clear that Saya rasa sekarang sudah semakin jelas bahwa hal-hal yang telah kami katakan selama lebih dari setahun ternyata semuanya benar. Dan penilaian yang dibuat oleh lembaga pemikir, pengamat, media, serta rezim barat ternyata semuanya keliru. Inilah kisah selama 47 tahun terakhir. Dan ini bukan hanya tentang Iran. Ingat, dulu dikatakan bahwa Hezbollah telah hancur, tetapi sekarang kita melihat Hezbollah menyerang Israel dengan sangat keras. Jadi plötsligt kan det efter mig på tomotfor. Sekarang, setelah hampir minggu perang, di mana Amerika Serikat telah membawa kekuatan militernya ke kawasan bersama dengan rezim Israel, serta menggunakan asetnya di Teluk Persia, Turki, dan Yordania, mereka sendiri bangga spang terhadap Iran. Jordan is waging this all-out war on Iran. They failed. I think we already see Mereka gate. clear signs. Saya pikir kita melihat tanda-tanda yang jelas bahwa Amerika Serikat sedang menuju kekalahan. Iran tidak akan menerima gencatan senjata. Itu bukan pilihan. Perang ini akan berlanjut sampai tuntutan Iran terpenuhi. Iran tidak akan menerima situasi di kawasan di Amerika Serikat dapat mengancamnya lagi. Itu sudah berakhir. Iran tidak akan lagi mengizinkan rezim di Teluk Persia bertindak sebagai pangkalan bagi Amerika Serikat untuk mengancam Iran. Dan Iran akan menuntut dan akan mendapatkan kompensasi penuh atas pembantaian dan kehancuran yang terjadi. Semakin lama ini berlangsung, semakin besar kompensasi yang akan diambil Iran dari rezim di Teluk Persia atau pihak lain manapun. Apa yang akan diterima Iran adalah kompensasi. Itu tidak bisa dihindari. Is compensation. That is inevitable. We have seen how Kita telah melihat bagaimana Iran muncul semakin kuat. Ya, mereka telah menghancurkan infrastruktur sipil kita, mengebom banyak gedung apartemen, membantai anak-anak sekolah, dan menghancurkan rumah sakit. Mereka melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Maksud saya, ini bukan hal baru bagi rezim di Washington, maupun bagi rezim genosida di Tel Aviv. Kita telah melihatnya di Afghanistan, di Irak, di Libya, di Suriah, di Kuba, dan tentu saja di Gaza. Namun Iran muncul semakin keset di Rothilg. Kimaistraan tufaftuwerhazm Jordan slof talam, kantors di belar di siang herdi, semauwering na sherry simerhaupering rekadin menenting Trump menrezim Trump, sertvaways the born, to may this then, board it rizdal bumtos. under missile fire, under the threat of being murdered. Yesterday in the gathering in Tehran, that I Kemarin dalam pertemuan di Teheran yang saya ikuti, mereka mengebom kota itu. Sementara kerumunan besar berada di pusat Teheran, namun tidak ada yang bergeming, tidak ada yang bergerak, tidak ada kepanikan. Jadi saya pikir, ketika kita mempertimbangkan semua hal ini, fakta bahwa rudal dan drone Iran menyerang aset-aset AS di seluruh kawasan Teluk Persia, fakta bahwa rezim Israel diserang siang dan malam, fakta bahwa perlawanan di Lebanon dan Irak secara aktif melemahkan rezim itu, serta fakta bahwa Yaman siap melancarkan tindakan ofensifnya terhadap agresi dari apa yang disebut koalisi. Semua ini menunjukkan bahwa keadaan hanya akan menjadi lebih buruk bagi Amerika Serikat dan bagi para proksinya di kawasan tersebut.
and worse for its proxies in the region. Ini terdengar agak seperti gagasan bahwa gencatan senjata tidak dapat diterima, karena, ya, mereka hanya akan kembali lagi, bahwa ada kebutuhan akan status quo yang berbeda, atau penyelesaian politik. Ini juga terdengar agak mirip dengan perang di Ukraina, dengan Rusia yang tidak ingin NATO sekadar mengelompokkan kembali Ukraina, memperkuatnya, lalu mencoba lagi. Namun saya ingin bertanya tentang apa yang terjadi di lapangan di Iran, karena yang kita lihat selama beberapa hari terakhir adalah serangan terhadap depot bahan bakarnya, yang telah menyebabkan hujan beracun, yang kabarnya membakar kulit dan merusak paru-paru. Ini agak seperti bencana ekologis, jika saya tidak keliru, karena dapat menyebabkan kanker dan penyakit lain selama beberapa dekade mendatang. Kita juga telah melihat penghancuran pabrik desalinasi yang berfungsi membersihkan air, yang dianggap sebagai kejahatan perang lainnya, serta kapal tanker minyak yang diserang. Jadi bagaimana Anda menilai hal ini? Apakah ini berarti AS dan Israel tidak mampu mengalahkan Iran di medan perang, sehingga mereka menyasar penduduk sipil? Dan juga, bagaimana Iran akan membalas karena eskalasi ketika penduduk sipil menjadi target? Yes, I think it's pretty clear by now that the United Ya, States has failed. saya rasa sudah cukup jelas sekarang bahwa Amerika Serikat telah gagal di medan perang. Mereka gagal menghentikan rudal dan drone kami, karena mereka tidak dapat menghancurkan fasilitas bawah tanah Iran dan pabrik-pabrik yang memproduksi rudal serta drone. Mereka melampiaskannya pada rakyat biasa. Mereka berusaha membantai orang-orang untuk menimbulkan kepanikan dan ketakutan di masyarakat. Mereka menghancurkan infrastruktur penting agar rakyat Iran khawatir tentang hari-hari dan minggu-minggu yang akan datang. Dan tentu saja serangan udara terhadap kilang dan kebakaran besar yang ditimbulkannya, yang membakar cukup banyak orang hidup-hidup, menyebar ke seluruh Teheran dan sekitarnya. Jika Anda melihat mobil saya, mobil itu tertutup minyak, berminyak. Jika Anda berkendara melintasi Teheran, Anda akan melihat banyak mobil, terutama yang diparkir di luar ruangan. Murray Straubb Strang. In the open, that they face the same situation. When you go out and touch something, your hand becomes Ketika Anda keluar dan menyentuh sesuatu, tangan Anda menjadi gelap, menjadi berminyak, menjadi kotor, dan tentu saja anak-anak kita menghirup ini. Cucu-cucu kita menghirup ini. Pria dan wanita menghirup ini. Orang lanjut usia menghirup ini. Orang-orang seperti saya yang menjadi korban serangan kimia oleh Barat melalui Saddam Hussein, terutama rezim Jerman, yang berperan penting dalam menyediakan senjata kimia tersebut, kami berada dalam bahaya. Pesan telah dikirim kepada semua korban serangan gas untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra. Tapi bagaimana Anda bisa mengambil tindakan pencegahan ekstra? Ada hal yang harus Anda lakukan. Jadi menurut saya, ini jelas merupakan tindakan keputusasaan. Dan tampaknya Trump memang putus asa. Tampaknya dia tidak dalam kondisi baik. Dalam beberapa jam terakhir, dia telah mengatakan berbagai hal yang gila. Pada satu saat dia berbicara tentang perang yang akan segera berakhir. Lalu dia berbicara tentang menghancurkan bangsa Iran. Dan kamu tidak melihat ada kemarahan di Barat. Kamu tidak melihat para pemimpin Eropa marah ketika dia berbicara tentang menghancurkan bangsa Iran. Kamu tidak melihat CNN, BBC, Fox News, atau The Guardian marah ketika dia mengatakan bahwa dia akan berusaha menghancurkan bangsa itu. Ini luar biasa. Dan menunjukkan betapa bangkrutnya moral para elit di Barat, dari partai-partai politik besar manapun, dan entitas yang dikendalikan oleh para oligarki serta kelas mereka. Namun bahkan ancaman-ancaman itu dan pernyataan-pernyataan yang terus berubah dari Trump tidak akan memengaruhi Iran. Iran akan tetap menutup Selat Hormuz. Dia bisa berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan pasar. Ini akan berhasil selama beberapa hari. Namun faktanya, akan ada kekurangan energi setiap hari. 20 juta barel minyak menghilang, dan situasinya bisa menjadi lebih buruk jika Iran menghukum rezim di Baku, Republik Azerbaijan, atau jika pihak Yaman menyerang pipa minyak Arab Saudi yang melewati Laut Merah, dan seterusnya.
Namun untuk saat ini, 20 juta barel minyak per hari menghilang dari pasar. Dan setiap hari tambahan 20 juta lagi ditambahkan ke jumlah itu. Jadi dia bisa menurunkan pasar selama beberapa hari, dan media serta pemerintah barat bisa membantunya melakukan hal itu. Setelah itu, mereka bisa melepaskan cadangan mereka. Sejauh yang saya tahu, cadangan Jejuju hanya bisa bertahan selama 2 bulan. Mereka hanya bisa menutupi kekurangan selama 2 bulan, tetapi mereka memang memiliki cadangan untuk sekitar 2 bulan. They have 2 months worth of reserves, and I don't think that that Iran. Saya tidak berpikir Iran berencana untuk membuka Selat Hormuz dalam waktu dekat. Jadi kita sedang menuju krisis ekonomi global. Ini adalah sesuatu yang sudah kita bahas. Kamu dan aku sudah membicarakannya beberapa kali, dan aku yakin kamu serta tamu-tamu yang lain juga sudah membahasnya. Faktanya, Barat itu tidak tahu apa-apa. Mereka seharusnya mendengarkan acara kamu, para elit Barat itu, dan mereka akan menyadari 6 bulan yang lalu apa yang akan terjadi dalam situasi saat ini. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Dan lagi, aku terus teringat apa yang Trump katakan di awal. Dia bilang mereka tidak menyangka Iran akan menyerang aset-asetnya di Teluk Persia. Tingkat ketidaktahuan Barat meniduri strength-snolin. Mereka terus bertindak step strategis padahal semua tanda-tandanya sudah jelas. Soalnya mereka libalik dari semua tetliku di malam medis. Tingkat ketidaktahuan yang ada di Washington benar-benar di luar nalar. Mengapa mereka tidak memperkirakannya? Sudah 100% pasti hal itu akan terjadi. Ini menunjukkan bahwa Washington buta terhadap kenyataan, dan saya tidak melihat alasan mengapa kebutaan itu tiba-tiba sembuh. Saya juga tidak percaya mereka akan membuat keputusan yang realistis sekarang. Bagaimanapun juga, apakah para pembantu Trump ingin dia berhasil mencari tawaran atau tidak, Iran tidak akan menerima gencatan senjata. Itu sama sekali tidak mungkin. Syarat-syarat harus dipenuhi, dan syarat-syarat itu akan dipenuhi. Kediktatoran keluarga Arab di Teluk Persia, terutama yang terdepan, adalah pihak yang harus mematuhi syarat-syarat Iran. Iran kini berbicara tentang mengendalikan Selat Hormuz mulai sekarang dan menerima bayaran untuk mengizinkan kapal melintas. Inilah yang dibawa oleh rezim-rezim Arab ini kepada diri mereka sendiri, kediktatoran ini. Mereka pikir bisa mendapatkan semuanya sekaligus, bahwa mereka bisa menampung pangkalan militer AS, mengancam Iran, membuat Iran dibom, lalu Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi bisa berkata, kami netral, dan lolos begitu saja. Itu tidak terjadi. Saat ini, mereka sedang membayar harganya. Namun bahkan setelah perang berakhir, mereka akan terus membayar harganya. Mereka harus menebus semua hal yang telah mereka lakukan terhadap Irak. Kita sedang hidup dalam kenyataan baru, Glenn. Iran kini jauh lebih percaya diri. Rakyatnya telah sangat dirugikan oleh para musuhnya. Dan Iran melihat kekuatannya. Rakyatnya melihat kekuatan mereka, orang-orang di jalanan menyadarinya. Dan ini adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh Amerika untuk saat ini. Saya rasa apa yang Anda singgung adalah salah satu kelemahan utama yang kita lihat di Barat saat ini. Dan itu memang sesuatu yang sudah sering saya peringatkan. Kita telah terperangkap oleh narasi kita sendiri, seperti yang Anda katakan. Orang-orang yang saya ajak bicara di program ini, hampir selalu ada kesepakatan penuh bahwa jika AS menyerang, hal pertama yang akan dilakukan Iran adalah menghancurkan semua pangkalan AS di kawasan tersebut. Jadi seharusnya hal itu bisa diprediksi. Saya pikir alasan mengapa hal itu tidak terjadi adalah karena pemerintah dan para antek mereka di media membentuk diri di sekitar narasi-narasi ini, yang berarti mereka semua harus menjelaskan mengapa satu pihak itu baik dan pihak lainnya jahat. Jadi, narasi yang mereka pilih adalah, ya, ini semua tentang membebaskan rakyat Iran. Kami ingin membebaskan perempuan Iran dari rezim yang menindas. Dan jika kamu menerima premis ini, maka kamu tahu mungkin saja menambah tekanan terhadap Iran, dan kemudian mereka akan membuat konsesi.
Ini agak mirip dengan situasi di Afghanistan. Konon NATO menduduki Afghanistan selama 20 tahun agar anak perempuan bisa bersekolah. Ini, kamu tahu, tidak masuk akal bagi orang dewasa untuk mempercayainya. Tapi pada dasarnya itulah konsensusnya. Namun ini menjadi masalah, karena jika kamu tidak menerima dunia sebagaimana adanya, maka kamu akan berakhir dengan harapan-harapan yang sangat konyol. Dan ini tidak jauh berbeda dari bagaimana kita juga terjebak dalam narasi tentang Rusia. Ini adalah sesuatu yang sering saya bicarakan dengan mantan direktur CIA untuk analisis Rusia, George Beebe. Ia menyampaikan hal yang sama, bahwa kita terjebak oleh narasi kita sendiri. Karena jika kita berpendapat bahwa Rusia menyerang tanpa provokasi, maka yang perlu kita lakukan hanyalah mengirimkan beberapa senjata, menaikkan biayanya, dan mereka akan menyadari bahwa itu tidak sepadan, lalu mundur. Namun sekali lagi, kita tidak diperbolehkan mengatakan bahwa NATO yang memulainya, bahwa ini adalah ancaman eksistensial, yang berarti setiap eskalasi akan dibalas oleh pihak Rusia. Dan saya pikir, seperti yang selalu saya katakan, hal yang sama terjadi dengan Iran. Analisis yang buruk menghasilkan politik yang buruk. Fakta bahwa hal ini tidak dapat diprediksi sungguh menakutkan. Namun kita melihat narasi-narasi itu terus berlanjut. Trump memberikan pidato di mana ia mengatakan bahwa Witkoff memberitahunya bahwa orang Iran mengatakan kepada Witkoff bahwa mereka akan terus mengembangkan senjata apapun yang terjadi. Maksud saya, ini benar-benar gila. Bahkan para pendukung MAGA garis keras pun tidak bisa mempercayai hal ini. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Tapi kamu menyebut Selat Hormuz, dan sekarang kita mendengar dari Prancis bahwa mereka mungkin akan mengirim kapal induk dan beberapa kapal perang dalam misi pertahanan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sementara itu, Trump mengatakan bahwa jika Iran tidak mengizinkannya, mereka akan menyerang Iran 20 kali lebih keras, yang terdengar anehnya sangat spesifik. Bagaimana kamu menilai kemungkinan keterlibatan Prancis dalam perang ini? Ya, saya pikir dari apa yang telah kita lihat di Ukraina, sudah cukup jelas betapa kuatnya angkatan bersenjata Prancis. Seluruh Uni Eropa telah menghabiskan segala yang mereka miliki dan yang tidak mereka miliki untuk mengalahkan Rusia, dan mereka gagal. Dan situasinya akan menjadi jauh lebih buruk sekarang karena banyak sumber daya mereka telah dikirim ke wilayah Teluk Persia dan terbuang sia-sia karena mereka menembakkan sistem anti-rudal siang dan malam. Jadi situasi di Ukraina akan memburuk. Itu akan menjadi menyakitkan bagi Uni Eropa dan Inggris dalam hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan mendatang. Dan saya pikir Rusia jelas akan menjadi jauh lebih kuat. Mereka menjual minyak dengan harga yang jauh lebih tinggi. Mereka tidak lagi harus memberikan diskon, dan musuh mereka di Ukraina sedang sangat dilemahkan. Jadi saya pikir hal ini akan membuat Rusia memanfaatkan situasi ini untuk mendorong keuntungan mereka. Saya tidak ragu bahwa Prancis tidak memiliki kemampuan yang dapat membuat Iran terkesan. Dan Amerika Serikat sudah melakukan segala yang bisa dilakukan terhadap rakyat Iran, membantai orang-orang. Hanya beberapa jam yang lalu mereka melakukan serangan udara di Teheran dan mengebom jalan raya serta sasaran sipil, menewaskan lebih banyak orang. Sama seperti yang mereka lakukan tadi malam. Tadi malam mereka melakukan beberapa pembantaian di Teheran. Jadi apa lagi yang bisa mereka lakukan? Jika mereka ingin menghancurkan infrastruktur utama Iran, itu mungkin saja. Tapi kemudian Iran akan menghancurkan semua infrastruktur utama di kawasan ini, semuanya. Semua instalasi minyak dan gas di kawasan Teluk Persia dan di Kaukasus akan lenyap. Selesai. Mereka tidak akan rusak, mereka akan hancur. Dan itu berarti infrastruktur utama Amerika Serikat akan runtuh. Dunia akan runtuh karena kita akan memasuki depresi ekonomi global yang parah. Jika itu yang diinginkan Amerika Serikat, maka itulah yang akan didapatkannya. Tetapi dunia akan tahu bahwa Amerika Serikatlah yang melakukan ini. Dunia akan tahu bahwa kaum Zionis yang melakukan ini.
dunia akan tahu bahwa Netanyahu yang melakukan ini. Karena Iran tidak menginginkan perang. Iran tidak ingin memperluas perang. Kami ingin hidup dalam damai. Kami ingin hak-hak rakyat Palestina, Lebanon, dan Suriah dipulihkan. Itu adalah harapan yang sangat wajar. Namun jika perang dipaksakan kepada kami akan merespons dengan tindakan balasan. Kami akan menghukum sebagaimana mestinya. Dan sekarang Amerika Serikat telah kehilangan segalanya di kawasan Teluk Persia. Dan kerusakan yang telah terjadi pada Amerika Serikat sejauh ini jauh lebih besar daripada pada Iran. Karena wilayah Teluk Persia, semuanya adalah aset Amerika. Minyak yang dijual, pikirkan tentang ini, Glenn. Dan saya yakin Anda sudah memikirkannya. Tapi saya juga yakin audiens Anda tahu ini karena mereka sangat sadar politik. Tapi mari kita pikirkan, minyak ini tidak sedang dijual. Dan ketika dijual, dalam mata uang apa? Dijual dalam dolar. Itu yang pertama. Kedua, banyak dari uang ini masuk ke pas saham AS. Dan untuk obligasi, tidak ada uang, jadi tidak mengalir ke Semini. Dan ada rusakan besar yang terjadi di dunia saat terpersa dari rezim-rezim ini. Bukan hanya drone atau rudal yang hantam, tentang seluruh kepercayaan yang dulu ada dari rezim-rezim ini, di mana sejumlah besar uang dari seluruh dunia akan mengalir ke Emirat misalnya. Hanya sebagai satu contoh. Itu sudah lenyap. Jadi, semua ini adalah aset-aset AS dan mereka adalah konsumen besar. Jumlah konsumsi yang dimiliki oleh keluarga-keluarga diktator Arab di Teluk Persia mungkin setara dengan seluruh benua Afrika atau benua Amerika Latin. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik, tetapi mereka adalah konsumen besar. Sangat besar. Nah, sekarang mereka tidak lagi mengonsumsi. Jadi, mereka tidak menjual minyak. Harga minyak akan naik. Tidak ada lagi dolar dari ekspor tersebut yang masuk ke pasar saham AS. Dan jumlah dolar yang beredar jauh lebih sedikit. Hal itu membuat dolar AS menjadi kurang penting sebagai mata uang global. Semua ini bukan tanpa dampak, dan tentu saja nilai seluruh sisi barat atau barat daya Teluk Persia telah runtuh. Tempat itu bukan lagi wilayah di mana, di masa depan, seseorang bisa berinvestasi atau menaruh kepercayaan. Dan seperti yang saya katakan, wilayah ini dikendalikan oleh Amerika Serikat. Jadi kerusakan yang ditimbulkan terhadap Amerika Serikat dan Barat akibat agresi mereka sendiri terhadap Iran, dan tentu saja terhadap rezim Israel yang terus-menerus dihantam siang dan malam. Ya, orang bodoh mana yang akan berinvestasi di rezim Israel di masa depan? Ini adalah kali kedua Iran menghantamnya dalam 8 atau 9 bulan terakhir. Jadi semua ini sangat besar dampaknya. Kami adalah negara yang dikenai sanksi, kami tidak memiliki investor asing. Setiap investasi dilakukan oleh individu di Iran dan oleh pemerintah. Hal itu akan terus berlanjut. Namun saya pikir bagi Amerika Serikat ini adalah perubahan besar. Ya, hal ini menunjukkan betapa besar taruhannya di sini. Karena jika Amerika Serikat berhasil, seperti yang sering dikatakan di Fox News, mengambil alih kendali atas Iran dan minyaknya, maka pada dasarnya, Tiongkok akan terputus dari energi Iran, dan AS akan memiliki keunggulan strategis atas pesaing utamanya. Namun, jika upaya itu gagal dan petrodolar pada dasarnya terancam, hal itu akan berdampak pada hal-hal seperti pendanaan gelembung AI Tiongkok di AS, yang akan mengakhiri perlombaan untuk dominasi di industri berteknologi tinggi, kecerdasan buatan, robotika. Jadi taruhannya memang besar. Dan seperti yang bisa kamu lihat, Iran tentu saja menanggung beban terberat dari semua ini. Namun, mengingat semua yang dipertaruhkan dan mengetahui bahwa AS kemungkinan akan meningkatkan tekanan terhadap Iran, artinya melakukan eskalasi. Apa yang mungkin dilakukan Iran jika mereka juga ingin naik ke tingkat eskalasi berikutnya? Pemerintah Iran telah mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa kejutan yang akan datang. Saya tahu mereka tidak membisikkan apapun kepada Anda. Tetapi menurut Anda, kejutan seperti apa yang mungkin dimaksud dalam konteks langkah berikutnya tentang deeskalasi? Bukan hanya pangkalan AS yang rentan.
Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, seluruh infrastruktur energi negara-negara Teluk juga sangat terbuka dan rentan. Apakah semacam itu yang akan menjadi sasaran Iran atau tidak? Atau tidak? Is this the kind of thing the Iranians would go after, or I think it depends on the pace of escalation and the Saya pikir itu tergantung pada laju eskalasi dan jenis eskalasinya. Dan tentu saja, ini bukan hanya tentang kemampuan yang dimiliki Iran. Yaman belum ikut berperang dan sedang mempersiapkan diri, meningkatkan kemampuannya. Perlawanan di Irak, meskipun sudah aktif dan telah banyak merugikan kepentingan AS, masih bisa berkembang jauh lebih besar. Tapi seperti yang kamu tahu, Glenn, setiap hari yang berlalu sekitar 20 juta barel minyak tidak sampai ke pasar, dan angka itu terus meningkat. Jadi katakan temilah terakhir, 10 terakhir tidak ada minyak yang keluar, itu berarti 200 juta barel hilang. Seluruh cadangan negara-negara juju-juju, katanya sekitar 1,2 miliar barel. Jadi jika ini terus berlanjut hanya beberapa minggu lagi, bayangkan kemana harga akan melambung. Then imagine where the prices will go. So already Iran is escalating. Just by Jadi Iran sudah meningkatkan ketegangan hanya dengan tetap menutup Selat Hormuz. Namun seperti yang Anda tahu, Iran belum menggunakan teknologi tercanggihnya. Dalam beberapa hari terakhir, Iran menggunakan lebih sedikit drone dibanding sebelumnya. Selama hampir seluruh minggu pertama dan sedikit setelahnya, Iran hanya menggunakan drone dan rudal lama. Dan saat ini, Iran masih menahan diri untuk tidak menggunakan teknologi terbarunya. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan Iran. Jika infrastruktur Iran dirusak, jika Amerika Serikat mengambillah lebih jauh untuk menghancurkan lebih banyak instalasi minyak, gas, atau energi Iran, maka hal yang sama akan terjadi di wilayah yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, di Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. in Kuwait and the Emirates in Saudi Arabia, if they strike our Jika mereka menyerang pabrik desalinasi kita tidak membutuhkannya seperti mereka. Jika kita menghancurkan pabrik desalinasi di wilayah Teluk Persia, semua orang akan terpaksa pergi. Mereka harus menyeberangi semenanjung Arab menuju Suriah, Yordania, Irak. Semuanya akan berakhir, karena negara-negara itu adalah negara gurun. Iran memiliki, kamu pernah ke Teheran. Pegunungan di atas Teheran saat ini penuh salju. Dan tidak, tahun ini tidak luar biasa baik. Kami mengalami kekeringan, tetapi sebagian besar wilayah negara ini mendapat hujan yang cukup baik tahun ini. Teheran agak menjadi pengecualian, tetapi kami masih memiliki salju, kami memiliki air. Hari ini turun hujan seperti yang saya katakan sebelum acara. Sekarang pun sepertinya masih hujan. Today it rained, as I was telling you before the show. It rains, I think, as we speak. So we're not like these Arab regimes. Jadi kita tidak seperti rezim-rezim Arab itu. Kita punya sistem sendiri. Kita punya 15 negara tetangga yang bisa kita ajak berdagang. Kita punya sektor pertanian, kita punya industri lokal sendiri. Tapi mereka punya minyak dan gas. Dan jika tidak ada pabrik desalinasi, mereka tidak akan bisa bertahan. Bahkan dengan semua aset itu tetap utuh. Segalanya bisa dihancurkan. Dan seperti yang saya katakan, itu adalah aset-aset Amerika, bukan aset Qatar. Qatar adalah negara dengan sekitar 400.000 penduduk. Keluarga penguasanya mencuri banyak uang, memberikan tunjangan kepada rakyatnya sendiri, bukan kepada para pekerja kontrak dan budak yang tinggal di sana. Dan sisanya mengalir ke perusahaan-perusahaan barat. Untuk Piala Dunia mereka menghabiskan, menurut beberapa orang, hampir 200 miliar dolar. Almost $200 billion on the World Cup. Just, these are, paying to build hotels and the stadium. Mereka membayar untuk membangun hotel dan stadion yang sekarang semuanya kosong. Bahkan sudah kosong sebelum perang. Jadi ini bukanlah negara-negara yang benar-benar mandiri. Mereka sepenuhnya bergantung pada minyak dan gas. Tetapi mereka adalah aset Amerika, aset Barat. Kehancuran mereka berarti kehancuran aset Amerika. Kelemahan mereka, kekayaan Amerika berkurang. Mereka bisa menyakiti kita. Tetapi kita bisa diargwali mereka lagi riparan yang Imperium Firster Dakime. Terutama karena Barat kini sangat terfinansialisasi dan tidak lagi memiliki basis produksi. Harga bahan bakar yang tinggi akan sangat merusak. Tetapi kekayaan dan aset yang telah mereka kumpulkan di wilayah ini juga akan lenyap. That will all be gone as well.
I did want to ask. Rhythmo terror. And then it's thank you. Isinsa pamawa gorthi tiorbo do. One thing that I should add something. The Americans don't export any. Maaf, ada satu hal yang harus saya tambahkan. Orang Amerika tidak mengekspor apapun lagi, tapi mereka mengekspor senjata yang sangat mahal. Dan rezim-rezim Arab di Teluk Persia itu selalu membeli senjata. Mereka bahkan tidak punya pilot untuk menerbangkan pesawatnya. Mereka hanya membeli senjata untuk memberikan uang kepada orang Amerika, memberikan uang kepada orang Eropa, dan memberikan komisi kepada senator barat, serta pangeran mereka sendiri. Begitulah cara kerjanya. Tapi sekarang itu sudah berakhir. Tidak akan ada uang lagi. Tidak akan ada uang untuk membeli jet dan rudal Amerika yang akhirnya hanya disimpan di bunker karena tidak ada yang menggunakannya. Jadi Amerika Serikat kalah dalam segala hal. Ini adalah pasar senjata besar bagi Amerika Serikat. Tapi ketika mereka tidak punya uang, apa yang akan mereka beli? Maaf sudah menyela. Then what are they going to buy? Sorry for interrupting. No. Well, I want to ask what has been referred to Tidak. or suggested Baik, to be a saya ingin bertanya tentang apa yang disebut atau diduga bisa jadi serangan bendera palsu. Kita telah melihat Iran mengklaim tanggung jawab atas semua serangan balasan, dengan beberapa pengecualian. Mereka mengatakan serangan terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi bukan dilakukan oleh mereka, jika saya tidak salah. Begitu juga dengan serangan terhadap Azerbaijan. Mereka juga mengatakan itu bukan Iran. Dan tentu saja, ada satu rudal balistik yang mengarah ke Turki yang berhasil dijatuhkan. Dan Iran juga mengatakan, itu bukan kami. Yang saya anggap menarik adalah bahwa Azerbaijan tidak membalas. Sebaliknya, mereka mengumumkan akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Iran. Apa yang terjadi di sini? Apakah Iran sudah menjernihkan hubungan dengan beberapa negara ini? Atau mungkinkah mereka juga akan ikut berperang? Possibly, it's possible that they will enter the war as well. Well, the ballistic missile that Ya, tentang rudal balistik di atas Turki, saya tidak tahu detailnya. Jika kamu ingatkan saya nanti untuk menanyakannya, saya akan memberitahu kamu. Saya pikir rudal itu mungkin menuju ke Israel dan berhasil ditembak jatuh, dan mungkin sempat melintas di beberapa bagian Turki. Tapi Turki sedang membantu Israel. Maksud saya, pangkalan radar di Turki digunakan untuk memberikan informasi kepada rezim Israel. Erdogan jelas membantu Israel. Tidak diragukan lagi. Saya terlari, Iran merenmai takitanir Arab ditemi Turki. Saya berpikir letik dan embrace rudal yang makin menuju Israel. NATO down the missile that was probably heading for Israel, but I'll look into this and get back to you later. Tapi saya akan menelusuri hal ini dan kembali kepada Anda nanti jika Anda mengingatkan saya, karena saya sangat pelupa. Namun terkait dengan Azerbaijan, maksud saya, tidak ada yang menganggap serangan drone di Azerbaijan itu serius. Jika Iran ingin menyerang Azerbaijan, itu tidak akan dilakukan dengan drone kecil. Iran akan menghancurkan infrastruktur minyak dan gasnya jika memang menginginkannya, terutama setelah apa yang telah dilakukan Azerbaijan terhadap Iran, apa yang telah dilakukan rezimnya. Dan Anda tahu, Glenn, banyak orang Iran percaya bahwa Azerbaijan adalah bagian dari Iran. Sebagian besar orang Azeri di Iran juga percaya demikian. Dan seperti yang Anda tahu, ini sama sekali bukan kebijakan negara. Namun jika Azerbaijan terus membantu rezim Israel melawan Iran, bersama dengan Amerika Serikat, rezim itu tidak akan bertahan lama. Iran tentu akan mendengar hal ini. The milis keparing pendektu Azerbaijan. Semua semida tal baik di penjuri. Akitimen dari semering tua. Si this semua somings arm in the tat to the red handsith, dan bal to the berkerbekenen into so. Government will come to power, which is friendly to Iran, very swiftly. It's a nest of the pang now hiu busdo. So Azerbaijan, it started. Jadi Azerbaijan, seperti yang kamu tahu, mulai membuat banyak ancaman. Aliyev, pemimpin rezim itu, membuat beberapa pernyataan, lalu dia berbicara lagi. Sepertinya dia mendapat pesan dari Iran bahwa kami sedang tidak ingin main-main. Jadi dia juga berubah. Hal yang sama berlaku untuk kelompok Kurdi di utara Irak. Jika mereka menyerang Iran, Iran telah memberitahu Arab bahwa mereka akan menghancurkan mereka. Mereka akan menghancurkan pemerintahan regional di utara Irak. Dan begitu juga dengan perlawanan Irak. Itu bisa dilakukan dengan sangat mudah.
Dan kemudian Iran dan Irak tidak akan lagi mentolerir rezim otonom di utara Irak. Kelompok-kelompok ini hanya menyingkapkan diri mereka sendiri, karena kelompok Kurdi ini menyingkapkan diri mereka kepada orang Kurdi biasa. Mengancam dengan CIA dan Mossad. Ordinary Kurds that they work with the CIA and Mossad, and I don't think Kurds and Dan saya tidak berpikir bahwa orang Kurdi di Irak, dan tentu saja bukan orang Kurdi di Iran, meskipun jumlah orang Kurdi di Iran tidak terlalu besar, adalah tipe yang akan bekerja sama dengan CIA. Tapi semua orang sudah memperlihatkan jati dirinya. Maksud saya, Erdogan telah memperlihatkan dirinya sebagai aset Trump dan Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir. Dan ini penting, Glenn, karena dunia Islam dan wilayah lain, orang-orang di Amerika Latin dan Afrika sedang melihat siapa yang membela rakyat Palestina dan siapa yang bersekongkol dengan musuh-musuh Palestina. Dan hal ini berdampak besar. Ada perubahan besar dalam sikap terhadap Iran di seluruh kawasan, di jalanan, dan di luar itu. Bukan hanya di dunia Islam, bukan hanya di kalangan Sunni, tetapi di antara orang-orang dimanapun. Sunnis, but among people everywhere, because they see, and they're becoming they're Karena mereka melihat dan menyadari bahwa setelah mapa 7 tahun narasi yang bersifat antagonis terhadap Iran, kini mereka mulai mempertanyakan segalanya. Mereka memandang Iran sebagai pihak yang heroik. Ini adalah sesuatu yang saya rasakan ketika saya berinteraksi dengan para intelektual, pemikir, dan aktivis di luar negeri. Ketika saya aktif di dunia maya dan melihat tanggapan yang muncul, jelas terlihat adanya perubahan yang sangat besar dalam cara orang memandang dunia tempat mereka hidup. Dan rezim-rezim yang selama ini berpura-pura mendukung rakyat Palestina, berpura-pura bersikap kritis terhadap rezim Israel, semuanya telah terbongkar. Kini mereka telanjang di hadapan semua orang. Dan saya pikir hal ini akan mempermudah terjadinya perubahan yang lebih besar lagi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. in the coming months and years. Yeah, no, I remember. Saya ingat ketika saya masih mahasiswa pada tahun 2003 saat Amerika menyerang Irak. Di universitas-universitas di Australia, hampir menjadi pandangan umum bahwa setelah kita selesai dengan Irak, jika Iran bisa disingkirkan, maka itulah yang akan membawa perdamaian. Maksud saya, pembagian ini, cara Iran dipresentasikan, versi yang sangat didemonisasi, saya rasa diterima oleh semua orang. Dan ya, saya pikir setelah Perang 12 Hari pada bulan Juni, narasinya mulai berubah secara drastis. Saya belum pernah melihat apapun yang bahkan bisa diartikan sebagai empati terhadap Iran. Kecuali jika itu terkait dengan perubahan rezim, seperti orang-orang yang mengatakan mereka ingin membantu rakyatnya bebas dari pemerintah. Tapi empati terhadap posisi Iran, saya benar-benar belum pernah melihat itu sebelumnya, sampai tahun 2025. Jadi jelas ada sesuatu yang telah berubah. Tapi ya, perang terakhir saya berladang keterlibatan Tiongkok dan Rusia. Karena, seperti yang by DMH, foto siwis yang berasal dari Tiongkok. Satellites photos coming up, which originate from China. And of course the American media as well. Dan tentu saja media Amerika, begitu juga media Eropa, dipenuhi dengan klaim bahwa Rusia bisa saja membantu Iran dengan intelijen, mungkin untuk keperluan penargetan. Sekali lagi, tidak ada refleksi sama sekali bahwa inilah tepatnya yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa terhadap Rusia di Ukraina. Namun demikian, apa sebenarnya yang kita ketahui tentang keterlibatan Tiongkok dan Rusia? Karena, ya, Kremlin tidak ingin berkomentar tentang hal ini. Nama House Jorsenek membuat dalam beberapa UMN sesuai with Thistol as Steph Tarnistas. In some regard, but it's very unclear to what extent. I don't know the details, but what I do know is that Saya tidak tahu detailnya, tetapi yang saya tahu adalah bahwa Tiongkok, Rusia, dan Iran telah menjadi semakin dekat satu sama lain. Ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi setelah Perang 12 Hari, mereka menjadi lebih dekat lagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Iran memiliki 15 negara tetangga. Ini adalah negara besar. Saya pikir ukurannya sedikit lebih besar daripada gabungan Inggris, Jerman, dan Prancis. Ini bukan negara kecil, Emil, dan memiliki banyak tetangga, serta merupakan titik persimpangan. Itulah sebabnya semua jalur transit utama di Asia benar-benar harus melewati Iran.
jalur yang menghubungkan Asia Barat dan Asia Timur, serta Teluk Persia ke Eropa, Kaukasus, dan Asia Tengah. Jadi kemampuan Iran untuk menerima senjata atau apapun yang dapat membantu dalam perang itu ada. Itu bisa dilakukan melalui perbatasan timurnya, bisa juga melalui perbatasan utaranya, dan harus bisa for Amerika Serikat untuk mencegahnya. Tiongkok memperoleh dengan mudah mengukur jalur-jalur ini untuk berdagang dengan Iran. Atau sebaliknya Iran resti apapun yang to trade with Iran, for Iran to send what Within Semerans, kamu mendengar tentang senjata tertentu, sistem pertahanan udara dan sebagainya yang telah dibeli oleh Iran. Sekali lagi saya tidak tahu detailnya, tetapi saya rasa sudah sangat jelas bahwa Rusia tidak ingin Amerika Serikat berhasil di Asia Barat. Tiongkok juga jelas tidak menginginkannya. Karena selain ekspansionisme Zionis, apa yang dikatakan Duta Besar AS untuk rezim Israel pada dasarnya adalah bahwa jika mereka menguasai Asia Barat, jika mereka menguasai wilayah itu, pada akhirnya tentu saja juga mereka pintar bermoras dan bui. Ibrahim mungkin telah berada di Vestal, semua orang sedang meraih theft, usli ferte, dan merebut tudang membreak mereka oleh yang dekat. across the region and take the land, and that's fine with the United States. And of course, the ambassador has never been rebuked. He hasn't been removed. Dan tentu saja duta besar itu tidak pernah ditegur. Ia tidak dicopot, ia tidak dihukum. Jadi kita bisa berasumsi bahwa ini adalah kebijakan tidak resmi AS, dan memang selalu begitu, juga kebijakan Eropa. Saya rasa wajar untuk mengatakan bahwa ini sama seperti di tepi barat. Mereka selalu berbicara tentang solusi dua negara, tetapi selalu memfasilitasi kolonisasi tepi barat. Jadi kebijakan tidak resminya adalah mendukung ekspansionisme Israel, sementara kebijakan resminya mengatakan tidak, kita harus punya solusi dua negara. Jelas ini merupakan ancaman bagi Tiongkok, karena ekspansionisme Zionis pada dasarnya berarti memperkuat rezim Trump di Amerika Serikat. Further empowerment for the Trump regime in the United States, and they would have control over all the oil. Dan mereka akan menguasai seluruh minyak yang tidak lagi keluar dari Teluk Persia saat ini. Mereka akan menguasai segalanya, dan itu akan menempatkan Tiongkok dalam situasi yang sangat berbahaya, lebih dari sekadar berbahaya. Jadi saya pikir wajar saja untuk berasumsi bahwa Tiongkok dan Rusia akan bekerja sama lebih erat dengan Iran. Tapi juga, maksud saya, kerjasamanya dengan Rusia dan Tiongkok, ya, terlepas dari itu. Semana ini Amerika Serikat negara membogus hubungan antara Rusia, Iran, dan Tiongkok. Mereka memperkohnya. Kelompok kecil itu mendukung kerusuhan di Iran. Mereka adalah minoritas kecil. Bayan semalik kerbis kecil. Saat dessa bekas lait the broom that begord, sbluifany, to have rethweest or snall that a faco thing is see, blame who pulling sealing. Contacted me. And they each Masing-masing dah secara terpisah mengatakan bahwa mereka terlibat dalam kerusuhan. Saya berasumsi bukan sebagai orang-orang bersenjata yang membunuh petugas polisi dan membakar rumah sakit atau klinik, serta menghancurkan ambulans. Saya tidak menjakannya. I don't ask. Inside to stand. But I assume they were on the streets and probably burned. Tapi saya berasumsi mereka turun ke jalan dan mungkin membakar, katakanlah, beberapa hal. Ya saya tidak tahu. Mereka bergaul dengan orang-orang ini. Entah karena alasan apa, mereka ingin menebus apa yang telah mereka lakukan, dan mereka bertanya kepada saya, bagaimana kami bisa membantu? Apa yang bisa kami lakukan untuk membela negara? Beberapa dari mereka cukup emosional, jadi Amerika Serikat telah menghancurkan dirinya sendiri, telah menghancurkan citranya di seluruh dunia. Negara itu telah menunjukkan dirinya brutal dan kejam, begitu pula seluruh elit politik barat, dan juga para proksi mereka di wilayah kita. Tapi mereka juga, tahu kan, telah mempersatukan rakyat Iran dengan cara yang bahkan selama perang 12 hari pun belum pernah saya lihat. Even during the 12-day war, I have not seen. But in addition to that, the self-confidence of Iranians. Namun selain itu, kepercayaan diri rakyat Iran luar biasa. Sangat menarik untuk melihatnya. Dan sekali lagi, banyak hal ini berakar pada kenyataan bahwa Iran adalah negara peradaban.
tetapi yang lebih penting lagi, budaya keagamaannya dan pengaruh cucu Nabi di Karbala, serta sikap yang ia ambil melawan para penindas dan membela yang tertindas. Keberaniannya sangat nyata. Maksud saya, jika para analis barat cerdas, mereka seharusnya mempelajari Islam Syiah secara khusus. Dan, ska mereka berbeda the state. Never du stereotypord, trajan timiti klarav roth kain. Iran is a bridge too far. Well, it looks, the war planning. Ya, sepertinya perencanaan perang itu tidak dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan kajian tentang apa sebenarnya Iran itu. Saya selalu menekankan bahwa inilah masalah dari propaganda perang yang tiada henti. Pada akhirnya kita percaya pada omong kosong kita sendiri. Dan, ya, kita berakhir dalam situasi seperti ini. Jadi terima kasih, seperti biasa, sudah meluangkan waktu. Dan saya harap keluarga barumu tetap aman. Hope you and your family stay safe. Thank you, Glenn. Ikan berasi, Glenn Deason, dan terima kasih no pekerjaan your basel penting, no brekan. Itu sungguh heroik. Quite heroic.